Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, santri sekalian, pagi hari ini mudah-mudahan pagi yang bawa berkah bagi kita semuanya. Allah jaga kita senantiasa dalam kebaikan. Allah mudahkan urusan kita untuk hari ini dan jauhkan kita dari segala kejelekan. Kita lanjut doman, kemudian kafalah di bawah. Dibaca ulang dari faslun wa yasihu domanu duyuni. Monggo yang jarang baca, silakan baca. Kesempatan kita nanti kurang lebih 2 minggu. Nanti setelah itu saya lanjut dengan kitab i'rab dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Faslun wa yasihu. Faslu wa yasihu dhamanu dzuyunil mustaqarrati fi dhimmati idza ulima qadruha li sahibil haqqi mutalabatu min man syaa minadh-dhamini wal madmuni anhu idza kana dhamanu ala ma bayyana wa idza azima dhaminu Wa idza gharimat dhaminu wa idza gharimat dhaminu raja'a ala madmuni anhu idza kana dhamanu wal qada'u idza kana dhamanu ya wal qada'u terus biidnihi wala yasihhu dhamanul majhuli wala ma lam yajib ila darkal mabi'i. Di bawahnya lagi faslun wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana alal makfuli bihi hakun li adami yin. Oke, baik. Coba baca langsung terjemahannya sini coba. Sudah punya filenya belum yang ini? Sudah Ustaz. Ya, coba baca. Doman. Pengertiannya Ustaz? Ya, artinya doman. Doman. Yang mana Ustaz pengertiannya atau artinya dari dari artinya, arti matan. Arti matan. Nah. Doman menjamin utang yang masih tetap dalam status perjanjian menjadi sah apabila diketahui kadarnya. Orang yang memberi hutang berhak menagih kepada siapapun yang diinginkannya, baik dhamin atau penjamin utang maupun madmun anhu, orang yang ditanggung utangnya, jika dhaman tersebut sesuai dengan yang kami jelaskan. Apabila dhamin merugi, ia bisa meminta madmun anhu untuk ganti membayar utangnya jika dhaman tersebut dan pelunasannya berdasarkan izinnya. Tidak sah hukumnya dhaman untuk utang
yang tidak jelas dan sesuatu yang tidak wajib kecuali diketahui barangnya. Oke. Nah, ini kemarin yang kita bahas tentang doman. Doman itu penjaminan. Kita lihat di pembahasan kemarin, doman itu komitmen seseorang yang sah melakukan transaksi untuk menanggung kewajiban harta yang telah ada atau yang akan muncul yang sebenarnya menjadi tanggungan orang lain. Dia jamin, misalnya Muhammad nanggung utangnya Ummu Muhammad. Dia jamin utangnya Ummu Muhammad. Nah, pengertian lainnya, kesanggupan seorang. Jadi Muhammad ini sanggup untuk menjamin kewajiban finansial pihak lain. Berarti kewajiban finansial Ummu Muhammad. Sehingga bila pihak yang dijamin tidak mampu menunaikannya, penjaminlah yang berkewajiban memenuhi. Ini kalau di tengah-tengah kita seperti ada misalnya yang Muhammad tadi dia mau berutang, tapi dia pinjam karena Ummu Muhammad ini tetangganya, pinjam sertifikatnya Ummu Muhammad. Ya, pinjam sertifikatnya Ummu Muhammad. Sehingga ketika sudah akad, ya, penagihan utang, kalau Muhammad nggak bisa, maka dia akan tagih ke Ummu Muhammad. Gitu. Nah, ini dalil-dalilnya kemarin sudah kita bahas. Sekarang kita ingin bedakan dengan ini, kafalah. Nah, coba dibaca kafalah ini dari atas. Nah, Ustaz. Allah rahimahullahu dalam matan Al-Ghoyah wa At-Taqrib berkata, wal kafalatu bil badani jaizatun idza kana 'alal mikfuli bihi Makfuli haqqun itu atas ya. Harkan alal ala makfuli. alal makfuli bihi haqqun li adamiyin. Kafalah dengan badan diperbolehkan jika objek yang dijamin itu berkenaan dengan hak manusia. Oke, sekarang pengertian kafalah. Pengertian kafalah. Kafalah ini menjamin dengan badan. Kafalah ini termasuk bagian dari dhamman atau penjaminan. Kafalah ini dibolehkan karena hajat manusia. Kafalah ini adalah penjamin kafil menghadirkan badan untuk menjamin orang yang punya kewajiban melunasi hutang atau khisos di tempat tertentu untuk menyerahkan dan untuk penyerahan dan pada waktu tertentu. Hukum kafalah adalah boleh. Macam-macam kafalah. 1. Kafalah pada orang yang harus menunaikan kewajiban harta. 2. Kafalah dengan badan pada orang yang kena hukuman. Perbedaan dhamman dan kafalah. Dhamman dan kafalah sama-sama terkait menjamin utang. Dhamman itu terkait dengan harta. Kafalah terkait dengan badan atau jiwa. Dhamman, kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Kafalah, kalau dia dipanggil, saya yang akan menghadirkannya. Oke. Ya. Berarti kalau dhamman bayar nanti. Yang si penjamin akan bayar. Kalau dia tidak bayar, saya yang bayar. Kalau kafalah, kalau dia dipanggil, saya akan suruh dia datang nanti. Nah, makanya kafalah tadi kan disebut menjamin dengan badan. Nah, maka kita lihat di sini untuk perbedaannya tadi di atas ini sudah jelas untuk pengertian kafalah, menjamin dengan badan hukumnya boleh macam-macam kafalah, ada yang pada orang yang harus menunaikan kewajiban harta dan ada yang terkait dengan orang yang kena hukuman. Sekarang lihat ini aspeknya nih, dhamman. Lihat di tabel ada kafalah. Dhamman itu penjaminan utang atau harta, kafalah itu penjaminan jiwa atau orang. Objeknya kalau dhamman utang, harta. Kalau kafalah orang dan kehadirannya. Konsekuensinya penjamin bisa diminta membayar. Berarti misalnya saya tadi Muhammad tadi yang pinjam, Ummu Muhammad yang jadi penjamin, berarti Ummu Muhammad bisa diminta membayar. Oke. Terus sedangkan kafalah penjamin hanya wajib menghadirkan. Oh, si Muhammad utang ya? Muhammad jadi penjamin di sini. Si Muhammad utang belum bayar. Nah, baik, saya akan panggil dia. Gitu. Terus ada hak regres. Regres itu hak penjamin untuk menagih kembali kepada orang yang ia jamin. Setelah penjamin tersebut membayar utang orang itu.
Hak regres ini ada pada doman. Artinya bisa menagih kembali. Tapi kalau kafalah tidak otomatis ada. Terus contoh modern, ini penjamin kredit, BPKB, itu kan, kartu kredit. Ini namanya doman. Sedangkan kalau kafalah itu ada penjamin sidang, penjamin pekerja asing, seperti kalau TKI itu ke Saudi Arabia sana, dia punya kafil, penjamin pekerja, karena dia jamin dengan badan, gitu. Harus punya kafil di sana. Sifatnya kalau doman itu finansial, kalau kafalah itu personal, moral, atau sosial. Nah, coba lihat di sini catatan. Dibaca catatannya di bawah. Catatan 1. Kafalah tidaklah sah kecuali dengan ridho makful, orang yang dijamin, dan izinnya sampai ia mampu menyerahkannya. 2. Kafalah dengan badan itu boleh jika yang dijamin punya kewajiban pada kisos, had, hadzaf, menuduh orang lain berzina. Qadzaf. Khadzaf, menuduh orang lain berzina karena manusia membutuhkan hal ini. Oke, coba kita lihat dulu. Dari nomor 1, kafalah tidaklah sah kecuali dengan ridho makful. Berarti orang yang dijamin dia ridho. Dan izinnya sampai ia mampu menyerahkannya. Terus kafalah dengan badan itu boleh jika dijamin itu punya kewajiban pada manusia. Ada kisos. Had qadzaf. Qadzaf itu nuduh orang lain berzina, dia tidak bawa bukti atau saksinya kurang. Saksi untuk perzinahan kan 4. Saksi untuk perzinaan kan 4, tapi tidak sampai 4. Nah, maka kena hukuman qadzaf yang nuduh. Nah, di sini ada namanya kafalah juga. Karena manusia membutuhkan hal ini. Terus nomor 3. Nomor 3, kafalah dengan badan ini tidak boleh jika terkait dengan hak Allah, seperti had mencuri, sarikoh, had zina, karena muslim diperintahkan untuk menutupinya dan berusaha untuk menjatuhkannya sesuai kemampuan. Berarti tidak ada kafalah penjaminan dengan badan tadi pada kasus sarikoh dan zina. Terus nomor 4. 4. Jika kewajiban terkait dengan hak Allah dan hamba sekaligus, contoh kafarah, maka boleh kafalah dengan badan. Oke, terus yang kelima. 5. Kafalah dengan anggota tubuh dari yang dijamin itu tidak sah. Saya jamin dengan tangan saya, nggak sah. Harus dengan badannya, jadi dirinya gitu. Terus yang ke-6. 6. Harus jelas tempat penyerahan dan waktu penyerahan untuk kafalah. Ya, terus yang ke-7. 7. Kafalah berakhir dengan A. Kafil, penjamin menyerahkan al-ma'ful yang dijamin di tempat penyerahan. B. Ma'ful yang dijamin menyerahkan dirinya sendiri. C. Jika ma'ful yang dijamin itu mati. D. Jika diisyaratkan dalam kafalah bahwa kafil penjamin hartanya bangkrut dan luput penyerahan, maka kafalah tidak sah. Itu kafalah berakhir dengan cara seperti itu. Sekarang kita lihat contoh kasus penjaminan utang. Ya, di sini yang pertama penjaminan utang KPR atau penjaminan bank. Dalam banyak pengajuan KPR atau pinjaman bank, seorang diminta menghadirkan guarantor atau penjamin. Artinya, jika debitur gagal membayar cicilan, maka penjamin berkewajiban membayar seluruh utang. Doman. Ya kan, karena penjamin menyanggupi tanggung jawab penuh terhadap utang yang jelas nilainya, jangka waktunya dan sifatnya. Jika penjamin melunasi, ia boleh menagih kembali kepada debitur, yaitu yang berutang, sepanjang penjaminan itu dilakukan dengan izin dia. Oke, ini pada KPR ya. Tapi nanti ditinjau lagi di sini. KPR atau pinjaman bank jadi bermasalah ketika kapan? Ketika kapan? Coba ini suaranya dengar. Dinyalain semua. Ketika kapan? Utang KPR atau pinjaman bank jadi masalah ketika kapan? Adanya bunga. Adanya bunga atau denda. Oke, pengembaliannya lebih daripada utangnya atau denda. Tuh.
Ini kita bahas secara umum dulu. Ini taruhlah KPR-nya tidak pakai riba atau beli langsung walaupun harga dinaikkan karena beli langsung dengan developer, transaksinya dengan developer, tidak pakai pihak ketiga. Gitu. Terus yang kedua, penjamin utang di aplikasi fintech tanpa riba. Pada platform pembiayaan syariah mensyaratkan pihak ketiga sebagai penjamin. Cosigner, contohnya pinjaman usaha kecil, pembiayaan peralatan atau modal kerja. Jika nasabah gagal membayar, penjamin wajib melunasi sesuai akad. Lalu ia boleh meminta penggantian kepada pihak yang dijamin. Ini berarti apa? Dhaman atau kafalah? Dhaman atau kafalah yang kedua ini? Santri? Dhaman atau kafalah? Doman, Ustaz. Dhaman. Ini dhaman. Namun ini hanya sah jika tidak ada unsur riba di dalam pembiayaan ini ya. Terus penjamin dalam transaksi leasing, pembiayaan kendaraan, kadang perusahaan pembiayaan meminta istri, suami atau kerabat dekat untuk ikut menandatangani sebagai penjamin. Jika debitur gagal membayar angsuran kendaraan, penjamin ikut bertanggung jawab membayar sisa utang. Ini berarti dhaman atau kafalah? Doman juga, Ustaz. Dhaman juga. Kafalah yang contohnya kayak di tabel tadi itu. Penjamin sidang, penjamin kerja asing, seperti penjamin TKI. Tuh, personalnya jadi. Dia yang jamin. Dia kalau ada masalah, urusan dengan saya. Saya datangkan dia nanti. Dia kalau kabur dari tempat kerja, ada saya sebagai kafil, saya jamin dia. Jika utang dia tidak dibayar, ya, saya akan panggil dia itu. Saya jamin. Itu kafalah namanya. Oke. Baik, ini sudah selesai penjaminan utang. Nah, untuk kesempatan besok, insya Allah kita bahas ini. Syirkah. Ya, syirkah. Nah, coba ada yang baca dulu terkait syirkah, penjelasan lengkapnya besok. Faslun wali syirkati khamsu syara'ita. Silakan. Silakan Ibu Leni. Atau santri yang lain, silakan bisa resen. Silakan Bapak Agung bisa dibuka mikrofonnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faslun wali syirkati khamsu syara'ita an yakuna alanadin minad darahimi wadananiri wa an yatafaqa fil jinsi wa nu'i wa naw'i wa an yukhlata wa ay yakhlita malu jadi musanna malaini wa ay ya'adzana kullu wahidin minhuma li sahibihi fi tasarrufi wa an yakuna ribhu wal khusranu ala qadari
Ala qadril ala qadril al-malaini walikulli walikulli wahidin minhuma fashuma fashuha mata sya'a wa idza mata ahaduhuma au batolat. Nah, terus lihat syarika berarti kerjasama ya. Syarika atau apa tadi, kerja sama, itu ada 5 syarat. Masyarakat Ayakuna ala nadin minad darahimi wa dananiri, yaitu ada barang berharga. Nadin ini barang berharga. Ada dinar, ada dirham dan dinar. Dirham toh, dirham, darahim itu jamaknya. Dananir jamaknya juga dirham. Oke. Ini satu. Yang kedua, wa ayattafiqa fil jinsi wan nau'i. Model dari kedua pihak itu yang terlibat syarika harus sama jenis dan macamnya. Ayattafiqa fil jinsi wan nau'i. Sama jenis dan ini sama ya, tafiqo sama jenis dan macamnya. Ya, terus yang ketiga, wa ayyakhlitol malaini. Wa ayyakhlitol malaini. Berarti dua harta itu bercampur, bergabung. Ini kan mala ini kan dua harta. Dua harta yakhlita bergabung. Wa ayyadana kullu wahidin minhuma li sahibi fi tasarrufi. Nah, yang keempat, salah satu dari keduanya ya setiap minhuma dari keduanya li sahibi pada rekan kerjanya, rekan kerjasamanya, itu ya'zana apa? Ya'zana apa, Pak Agung? Apa Ustaz? Ya'zana, mengizinkan. Li sahibihi, ya pada rekan kerjanya tadi, fitasarruf, ya, untuk menggunakan harta. Menggunakan harta. Terus syarat yang kelima, tadi keempat, sekarang kelima, wa yakuna ribhu wal khusranu ala qadril malaini. Terus untung dan rugi, ribhu apa? Untung, ya toh? Untung. Khusran, rugi, ala qadril malaini, tergantung kadar harta tadi yang disetor. Misalnya Pak Agung kerjasama dengan saya, Pak Agung 70, saya 30. Maka nanti pembagian rugi kayak gitu juga. Bagian untung kayak gitu. Tergantung harta yang disetor. Walikulli wahidin minhuma fasquha. Masing-masing pihak bisa membatalkan, fasquh membatalkan. Nah, ini kita pelajari baca kitab di sini santri sekalian, tujuannya biar kosakata tambah terus nih. Mata sya'a, kapanpun yang ia mau. Wa idza mata ahaduhuma au batalat. Juga fasaknya membatalkannya itu ketika mati salah satunya atau meninggal salah satunya. Salah satu meninggal. Atau apa? Batalat? Batal. Syarikah ini batal. Oke, baik. Syarikah nanti kita bahas besok. Yang jelas itu dua pihak kerjasama, punya harta masing-masing, dana modal, kemudian nanti ada untung, ada rugi, nanti dibagi. Ada untung dibagi, ada rugi dibagi. Baik, jelasannya besok ya. Baik, silakan, ada pertanyaan?
Sekali lagi, tujuan baca kitab, kita perlu pahami bersama. Yang penting tahu arti saja, nggak usah takut untuk baca. Dan Brodro itu Kosakatanya termasuk yang race penting yang nambah. mepet sih. Demikian. Ada pertanyaan? Bismillah, izin bertanya. Silakan. Ini terkait KPR, Ustadz. Kan kalau kredit itu pasti riba gitu ya. Kalau misalkan itu kontan atau cash, itu sejatinya dia berhubungan dengan bank atau developer gitu, Ustadz, dan apakah itu diperbolehkan? Langsung bayar kemana? Kayaknya ada yang izinkan langsung lunas. Masih diperbolehkan itu, Ustadz? Berarti langsung beli kan? Iya. Berhubungan dengan siapa? Itu biasanya dengan developer atau langsung bank, Ustadz? Itu saya nggak tahu. Biasanya langsung developer aja. Kalau dengan bank pasti mau kredit, nggak mungkin mau tunai. Dia dapat uang dari mana, Pak? Oh gitu. Jazakallahu khairan, Ustadz. Ya, Gom. Baik, itu saja. Besok lagi kita lanjut insya Allah. Kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.